Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umi Arpan dimanapun Anda berada, saya Soekarno, biasa dipanggil Mas Karno. Saya adalah pemilik channel Umi Arpan. Baik, saya akan menginformasikan kepada sahabat Umi Arpan semua isi daripada channel Umi Arpan ini. Channel Umi Arpan ini diisi dengan berbagai macam ilmu, pendidikan moral, dan juga adab-adab yang diselipkan dalam sebuah film, sehingga nanti bisa dicontoh, dilakukan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Untuk pengambilan video ini saya akan menginformasikan tentang latar belakang para pemeran pemain di channel Umi Arpan dan juga tempat lokasi syuting atau pengambilan gambar. Alasan kami membuat channel ini adalah untuk hiburan yang pertama. Yang kedua adalah agar anak-anak ini mendapatkan pesan-pesan moral di dalam film ini sehingga bisa melaksanakannya, karena anak-anak tidak lepas daripada handphone atau HP, sehingga bisa dicontoh atau dilihat di dalam film sehingga anak-anak bisa menduplikasi dan juga bisa mencermati daripada isi film, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang beradab, berpendidikan, berilmu. Konten utama film atau channel Umi Arpan ini ada dua. Yang pertama adalah kisahku. Ini adalah menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar kita dan pesan-pesan moral yang bisa diambil di sekitar kita. Yang kedua ada Ombay yang terbaru, ini khusus hiburan atau komedi. Ombay singkatan dari Oman dan Abai. Mungkin sahabat Umi Arpan sudah nonton karena publisnya baru-baru ini. Perubahan di masyarakat yang kami rasakan sungguh luar biasa. Yang tadinya kita tidak bertegur sapa, sehingga bertegur sapa menanyakan kelanjutan daripada channel Umi Arpan dengan bahasa kapan syuting, kapan lagi buat film, dan juga masyarakat saling bertegur, anak-anak tertawa melihat keluguan mereka ketika waktu syuting. Sekarang sudah berjalan 3 tahun, mereka merasakan perubahan yang sungguh luar biasa. Yang tadinya takut di depan kamera sekarang biasa saja. Terus di sekolah juga yang berakting sudah mempunyai acting yang luar biasa, sehingga perubahan-perubahan itu menjadikan plus pada anak-anak yang mereka rasakan dan mereka ceritakan kepada saya khususnya. Kedepannya kita insya Allah akan membuat kisah terbaru dengan pemeran yang sudah semakin dewasa dan insya Allah juga aktingnya semakin bagus. Doakan saja, sementara kita sedang fokus dulu di Ombay, dan insya Allah kedepannya akan kita selipkan dengan kisahku sehingga menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat, dimana pesan-pesan moralnya didapat sehingga anak-anak bisa beradab kepada orang tua dan juga kepada teman-temannya. Insya Allah mudah-mudahan
semakin besar, semakin sukses. Kami mohon dukungannya. Oke, teman-teman semua sahabat Umi Arfan, saya mengajak kepada teman-teman tonton video ini sampai selesai, karena saya akan mengajak, memberitahu, menginformasikan kepada semua sahabat Umi Arfan perubahan yang terjadi setelah 3 tahun. Karena kisahku Umi Arfan itu dilakukan 3 tahun yang lalu ketika COVID terjadi. Sekarang sudah banyak perubahan dari pemeran, lokasi, tempat, dan lain-lainnya. Mohon jangan di skip, tonton terus sampai habis. Nanti kita ada wawancara pada para pemeran dan juga pertanyaan-pertanyaan kepada mereka semua, perubahan-perubahan mungkin nanti bisa dibedakan daripada di film, perbedaan-perbedaan tersebut. Ayo kita lanjut. Oke sahabat Umi Arfan, sekarang saya berada di rumah Ijang Setiono atau panggilnya Ijang. Nah, beliau ini memerankan berbagai macam karakter di film Umi Arfan. Ya, dari begal, dari penasehat, dari perampok, tukang jualan remote, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa tonton filmnya di Umi Arfan untuk lebih jelasnya. Untuk itu kita lihat kondisi rumahnya
dan kegiatan sehari-hari beliau selama ini. Oke, check it out. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, ini Aijang Setiono. Iya Mas. Apa Jang? Ini Mas lagi ngupasin bawang buat orang tua. Ada apa ini Mas? Biasa. Ini kita mau wawancara ini. Oke, boleh Mas. Biar seru. Ya, sebelumnya ini Aijang ya. Nanti kita akan lebih detail lagi wawancaranya. Siap Mas, siap. Untuk lebih jelasnya. Sekarang kita akan lihat kondisi daripada tempat tinggal Aijang ini. Yuk kita lihat. Ya Aijang, tolong dulu, ini pernah dipakai buat syuting. Oh iya betul. Tolong jelaskan kondisi sekarang saat ini. Oh iya teman-teman, silakan masuk teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi sahabat Umi Arfan, begini. Dulu kalau teman-teman atau sahabat Umi Arfan penonton film apa Mas yang umroh, judulnya Mas? Rahasia Ilahi. Rahasia Ilahi. Teman-teman bakal inget ada warung nasi. Nah ini warung nasi yang 3 tahun lalu di syuting. Waktu syutingnya di bagian sini, dan pemeran nenek-nenek yang diumrohin itu di film itu, ini dia ibu saya teman-teman. Dan saya saat itu sebagai yang nipu ibu saya di film itu gitu. Dan sebagai penipu, kebetulan penipu umroh saat itu, nipu nenek-nenek dan neneknya dari ibu saya gitu. Ini teman-teman. Ya, anak durhaka ya. Iya betul. Ya, boleh dikenalkan ibunya Aijang. Oh iya teman-teman, ini nama ibu saya biasa dipanggil sini Mbak Asih. Dia jualan nasi di sini. Mungkin kalau di pemeran, kalau di film waktu jualan apa, mungkin teman-teman ada yang ingat? Pecel ya? Iya. Sebenarnya ada jualan nasi teman-teman. Begitu. Terus apalagi yang kira-kira yang mau dikenalin ya? Ya, nama, usia dan lain-lain. Ya, bisa dijelaskan Jang tentang orang tuanya seperti apa gitu. Baik teman-teman, sekarang kita coba kenalan dengan pemeran dari film Rahasia Ilahi sebagai nenek-nenek yang ingin berumrah gitu. Ibu-ibu atau nenek-nenek saat itu Mas perannya Mas? Nenek. Nenek. Oke kita. Silakan Mas, perkenalan diri Mas, dari nama dulu Mas. Nama Mbak, Mama. Saya biasa dipanggil Mbak Asih. Ini umur Mama berapa? Umur Mama 55. Oh 55. 55 tahun. Dan dari daerah profesi Mama saat ini ada sebagai saya sebagai pedagang nasi ya. Nasi. Ini teman-teman, jadi orang tua saya Mbak Asih biasa dipanggil di sini, umur 55 tahun dan tadi sebagai pedagang nasi. Selain itu apalagi yang harus dikenalin ya Mas? Dari daerah mana, tinggal di Bekasi, sudah berapa lama? Oh iya, ibu saya ini berasal dari Solo teman-teman. Lahir di Solo juga, jadi lahir di Solo dan kemudian memilih untuk hijrah gitu. Hijrah ke Bekasi. Saya itu tahun berapa Mas hijrah ke Bekasi Mas? Banyak lu, 90. Tahun 90. Berarti umur berapa Mas? 55. Oh enggak, waktu hijrah ke sini. Umur berapa ya? Ingat enggak Mas? Waktu ke sini. Masih 20-an? Ya 21-an deh. Oh 21. Oh jadi gitu teman-teman. Jadi ibu saya pindah ke sini itu dari Solo ke sini ke Bekasi, merantau itu di umur 21. Kebetulan saya sekarang 20 teman-teman. Gitu. Oke, sahabat Umi Arfan, saat itu mah langsung jualan nasi mah? Enggak. Kerja dulu. Sempat ngojek apa itu? Ngajar. Oh ngajar. Ngajar di TK dulu pernah. Oh begitu. Beberapa bulan ya. Jadi Mama dulu waktu kesini langsung ngajar TK? Iya, ngajar TK. Jadi dulu Mama emang sekolahnya di keguruan. Oh di sekolah di keguruan saat itu di Solo saat itu ya. Nah ini sekalian dikenalkan suami daripada Ibu Asih. Oh iya iya tuh. Dari jadi yang ayahnya. Silakan Pak. Ayo Pak masuk Pak. Ya. Kesini Pak. Mas sama arahin Mas, ini kameranya udah masuk belum Mas? Ya terus. Nah masuk dah cukup. Udah masuk. Sini situ Pak. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat film yang itu Mas yang banyak suku-suku itu apa Mas, kenal filmnya Mas? Judulnya?
Biang Kerok. Biang Kerok, iya. Di film Biang Kerok itu kan nanti kalau teman-teman lihat itu ada suku-suku gitu. Nah di suku Sunda mereka ngomong bahasa Sunda dan teks bahasa Sundanya itu bapak saya yang buat. Gitu. Silakan Pak perkenalan diri Pak, dari nama terus Bapak sebagai apa? Silakan Pak. Terus gimana mau? Ya, karena baru di depan kamera jadi bingung. Ya, wajar. Ya udah, nama saya siapa? Gitu Pak. Nama saya siapa? Saya adalah siapa? Nama saya Dedi. Mana ke sana Pak? Oh iya ya. Terus Ini penasehat saya nih. Nama saya Dedi, terus umur juga Bapak Pak. Umur Ali. juga perlu soalnya Pak. nama saya Dedi, umur 58 Hmm. 58 tahun dan 58 tahun. pekerjaan sebagai apa Pak? Pekerjaan sebagai saya ibu rumah tangga ya. Bapak rumah tangga. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, bapak saya itu sebagai apa ya? Saya juga bingung gitu. Jadi kebetulan banyak bisanya gitu, teman. Banyak bisanya. Jadi kayak mungkin sebagai servis gitu, sebagai tukang benerin sanyo atau paralon juga bisa gitu teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman kita jeda dulu ya teman-teman ya. Karena ada yang beli. Oke, nanti dulu teman-teman. Oke, terima kasih sahabat Umi Arfan. Kayaknya itu aja deh perkenalan tentang kita, tentang dua pemeran ini. Saya Ijang dan ibu saya Mbak Asih. Sekarang kita mau lihat lagi nih, kira-kira pemeran yang lain dan latar tempat yang lain itu kayak gimana. Oke, kita cek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Umi Arfan semua, saya Ijang Setiono. Saya di sini sebagai pemeran di banyak film di Ini Kisahku. Misalnya saya di film yang berjudul Jambrong Si Dukun Sakti, saya berperan sebagai anak buah atau kaki tangan si dukun itu. Atau misalnya di dalam film Tersurat dan Tersirat, saya memerankan peran sebagai pencuri motor dan juga pemalak penodong juga gitu. Dan dalam film Rahasia Ilahi misalnya, dalam film Rahasia Ilahi saya memerankan sebagai pemilik travel umroh bodong yang mencari para jamaah umroh untuk ditipu. Dan di film yang judul Harimau Utara dan MM versus MMA ini, saya berperan sebagai seorang master atau guru besar silat seperti itu. Tentu bukan karakter antagonis atau sebagai penjahat yang tadi saja. Di film Biang Kerok misalnya, saya sebagai penasihat gitu. Jadi di sini saya memerankan banyak peran, bukan hanya karakter antagonis tapi juga protagonis. Seperti itu. Baik, perasaan saya ketika memerankan pertama memerankan karakter dalam film ini, misalnya di film Gara-Gara Dompet. Di film Gara-Gara Dompet itu film pertama saya syuting. Di film itu di cuplikan pertamanya ada kesalahan saya yang pertama. Rasanya ketika saat syuting itu, saya tuh kaku dan apa yang harus dikatakan seolah-olah hilang gitu. Bingung apa yang harus dikatakan. Itu awalnya. Di film-film lain pun gitu, kaku untuk bergerak gitu. Bahkan bergeraknya serasa bingung buat ngelakuin gerakan, apalagi ngomong gitu. Dulu seperti itu saat pertama kali main. Ada pengalaman lucu ketika saya memerankan karakter sebagai guru besar silat gitu. Di film yang berjudul Harimau Utara CC versus MMA. Saat itu kejadiannya begini, saya di rumah, saat itu masih siang hari, saya tidur siang begitu. Di saat saya tidur siang, tiba-tiba adik saya datang ke rumah bilang, bangunlah, disuruh syuting sama Mas Karno. Dalam keadaan baru bangun, saya paksain langsung ke sana, berangkat ke tempat syuting. Setelah sampai sana, adegan yang pertama saya perlu lakukan adalah gini. Mas Karno bilang sebagai sutradara atau pembuat film, Mas Karno bilang gini, Jang, coba loncat terus langsung kuda-kuda gitu. Saya lakuin. Dan apa yang terjadi? Kalian bisa lihat di video ini, di Harimau Utara versus MMA itu. Saya jatuh ketika loncat itu dan gak bisa jaga kesimpulan karena baru bangun gitu.
Itu sih pengalaman lucu tentang memerankan karakter di sini. Pengalaman unik yang saya rasakan ketika syuting di sini adalah saat itu filmnya tentang umroh. Saya jelaskan sedikit ceritanya. Ceritanya itu ada seorang kaya yang ingin memberi hadiah gitu. Tentu dalam film ini diperlukan rumah orang kaya dan aktor yang kaya juga gitu. Ternyata Mas Karno benar-benar menggunakan itu gitu. Jadi saya sebagai background saya itu cuma orang yang di kampung gitu, dan saya diajak ke rumah dia yang si orang kaya ini dan untuk syuting. Jadi seserius itu buat bikin filmnya gitu. Kaget saya beneran, ternyata beneran syuting di rumah dia sama orang-orang itu gitu. Bahkan saat itu perlu mobil juga untuk syuting di situ gitu. Itu sih pengalaman unik tentang syuting di rumah, di syuting saat pembuatan film ini seperti itu. Oh iya teman-teman, oh iya sahabat Umi Arfan, dulu mungkin 3 tahun yang lalu saat syuting serial film Ini Kisahku ini di channel Umi Arfan, saat itu saya masih kelas 12 SMA. Saya ingat itu kelas 12 SMA, dan saat itu oh iya, saya mau jelasin dulu tentang diri saya. Saat kelas 12 SMA itu saya adalah kebetulan juara 1 Olimpiade Matematika teman-teman, walaupun gak ada hubungan sama syuting. Terus juga saya ya anak Olimpiade, terus saat itu lagi berusaha untuk masuk PTN gitu. Nah sekarang 3 tahun setelah itu saya adalah pengajar Olimpiade, saya adalah penyelenggara Olimpiade, saya adalah tutor Olimpiade, bahkan saya juga mengajar untuk kemampuan matematika agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Saat ini saya kuliah di pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingat betul apa yang terjadi saat atau bagaimana keadaan teman-teman sekitar atau tetangga setelah video itu tayang, video yang saya perankan tayang. Teman-teman di lingkungan saya dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang tuh misalnya ngobrol-ngobrol atau bersosialisasi dengan warga, itu saya jarang melakukan itu. Tapi di film ini, setelah saya memainkan peran di sini, akhirnya interaksi dengan warga itu muncul. Misalnya saat saya lewat gitu di gang atau di suatu tempat gitu, ada saja di antara mereka nanyain tentang pernikahan itu gitu, atau mengutip ulang perkataan saya yang ada di film itu gitu. Sebagai contoh, saya pernah memerankan sebagai tukang remote ya, sebagai tukang remote di Tersirat dan Tersirat gitu. Jadi setelah teman-teman bisa nonton sendiri di video ini tentang Tersirat dan Tersirat. Di situ saya memerankan tukang remote yang kelaparan gitu. Tukang remote yang bersama adiknya, yang adiknya ini kelaparan. Jadi ya kita sering diledekin sama tetangga atau bercandain gitu ya sebagai tukang remote, dan itu jadi bukan diledekin atau yang negatif, bukan, tapi jadi bercandaan yang akhirnya suasana cair gitu. Yang akhirnya saya mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Interaksi jadi tinggi begitu. Saya menjadi akrab dengan mereka, dekat dengan mereka gitu. Bukan hanya anak-anak, tapi ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu. Bukan hanya sepantaran maksudnya, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak juga gitu. Jadinya saya rasa setelah syuting ini, akhirnya kerukuran itu kerasa di situ. Saya ngerasa akrab sama warga di sini gitu. Karena tadi sebelumnya saya adalah orang introvert yang jarang komunikasi lah sama warga sekitar, seperti itu. Baik, harapan saya ke depannya begini. Ngomong di depan kamera, ngajak anak-anak syuting, itu bukan cuma keperluan mereka, artinya mereka jadi bisa syuting aja, bukan segitu doang. Tapi itu juga ngelatih kemampuan mereka buat ngomong. Apalagi di depan kamera, ini sulit ngomong di depan kamera.
Jadi setelah mereka misalnya dibiasakan syuting gitu, artinya kemampuan mereka dalam berbicara depan umum, public speaking mereka itu meningkat gitu. Dan itu skill yang diperlukan di mana-mana gitu. Jadi harapan saya Umi Arfani tetap membuat video, tetap membuat banyak film, karena dampaknya tadi bukan hanya kepada channelnya, tapi ke anak-anak yang mulai terlatih kemampuan berbicara mereka di depan kamera, kemampuan berbicara mereka di depan umum, mereka menjadi percaya diri gitu. Jadi semoga Umi Arfani tetap menghasilkan karya-karya karena dampaknya kepada banyak anak-anak, kepada banyak masyarakat lah, apalagi dengan pesan-pesannya juga yang ada dalam video itu. Seperti itu harapan saya untuk channel ini ke depannya. Ya, ini adalah sebagian besar tempat lokasi syuting kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini tempat syutingnya waktu nemu dompet, gara-gara dompet. Nah, ini jalannya Endon dengan Ibam. Nah, itu di situ tempat syuting bocah rusuh, tempat syuting banyak di situ. Nah, kita akan cek ke belakang, kita akan melihat pemerannya lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini belum ada perubahan ya. Ini adalah tempat naruh barang yang pasukan dari grup Jawa yang diambil oleh Agan. Di sini musolahnya. Nah, ini musolah. Nah, di sini tempat syuting nemu dompet. Nah, ini catnya dulu hijau, sekarang sudah putih. Nah, di dalam musola itu Ibam dan Endon bikin pengumuman ya. Nah, di sini juga tempat syuting nemu dompet. Nah, yang belum ada berubah itu anak itu Usup. Nah, itu Fikri ya, dia pemeran juga di film ini. Yuk, mumpung ada kita wawancara mereka. Oke, ini tanpa sengaja ini ya. Oke, kita lihat. Oke, sahabat Umi Arfan, kalau sahabat Umi Arfan pernah nonton film Ini Kisahku yang judulnya apa Mas, Tersurat dan Tersirat ya Mas? Itu ada 3 tokoh utama di situ sebagai bocah nakal. Nah, salah satu tokoh utamanya itu namanya Ucup. Coba dikenalin lagi Ucup. Kira-kira Ucup nama asli sebenarnya siapa? Terus umur berapa saat di film itu umur berapa, masih ingat nggak? Atau sekarang dia umur berapa? Masih ingat saat itu umur berapa? Oke, silakan Ucup dikenalin diri. Nama saya Ucup. Nama saya Yusuf. Nama lengkapnya Yusuf. Muhammad Yusuf Kesyakara. Oh, gimana ulang coba? Muhammad Yusuf Kesyakara. Oke. Ini masih adil. Umur itu umur 10. Umur 10? Iya. Jadi masih umur 10 tahun itu kelas berapa berarti? Kelas 1. Kelas 1 umur 10? Iya. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Jadi kalau sekarang umur berapa? Umur 12. Oh iya, ya sekitar segitu lah ya. Iya oke gitu. Terus Ucup, gimana Cup waktu Ucup kan pertama kali main film itu ya? Jadi peran utama lagi sering banget tuh kan, jadi kan karena Ucup yang tokoh utamanya penting di film itu, jadi kan Ucup bakal terus divideoin kan? Terus gimana tuh rasa waktu divideoin terus-terusan, atau waktu pertama kali Ucup harus ngomong tapi depan kamera gitu, waktu itu rasanya gimana Ucup? Malu terus gimana, ngapal kata-katanya susah atau gampang hari itu? Gampang kalau ngapal kata-katanya gampang, cuma malu aja gitu ya? Iya. Jadi rasanya gimana saat waktu bilang Mas Faro bilang masalah Ucup itu ya, Ucup peranin atau main film ya gitu. Itu rasanya gimana waktu disuruh kayak gitu? Waktu pertama pengen, emang mau waktu pertama? Mau sih. Oh, emang mau? Oh emang mau, Yusuf keren aja. Yusuf itu awalnya nggak mau, cuma karena kepaksa ternyata mau ya waktu itu ya. Jadi emang seru aja gitu ya. Terus gimana Cup waktu filmnya udah tayang kan nih? Ramai tuh film tayang, karena kan di filmnya Ucup itu kan banyak warga yang dilibatin kan.
Jadi warga-warga banyak debatin soal itu gimana setelah video ini upload, terus orang-orang ngeliat Ucup suka pada bilang Ucup kayak bilangnya Ucup ada di film atau gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Aduh, tidak ada ternyata ya. Kira aja nggak ada. Tapi ada ngebahas tentang film itu setelah orang-orang pernah ngomong tentang film itu nggak depan Ucup? Enggak. Oh enggak, kira aja orang-orang itu ngobrolin film itu misalnya, oh film yang itu seru loh yang ada Ucupnya gitu. Enggak. Oh enggak ada. Aduh, maksudnya kayak tidak usah diupload. Oke. Yang satu lagi, siapa namanya? Silakan perkenalan diri. Nama saya. Nama saya Fikri Maulana Aditya. Iya, dipanggilnya? Panggilnya Fikri. Iya, umur? Umurnya 13. 13. Oh, umur 13. Fikri, dulu Fikri pernah main gak sih di film ini? Pernah. Fikri waktu mainin apa? Yang di pengajian. Yang mana? Yang di pengajian. Yang di pengajian? Lebih Iya, lagi yang di coba. pengajian. Oh ya, di pengajian. Oh iya. Iya. Oh iya, yang penuh bulan itu ya. Oh iya, iya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat di film yang judulnya Biang Kerok, saat itu kan ada latar tempat di majelis taklim gitu di pengajian. Nah itu ada pemerannya ini nih, Fikri ini gitu. Terus Fik, gimana kalau tadi kan Ucup perasaannya gitu setelah nonton, setelah main film. Kalau Ucup saat itu gimana? Ucup lagi. Fikri maksudnya. Fikri waktu lagi main film itu gimana? Ada rasa malu nggak atau geter gitu, gemeter waktu main? Panik. Gitu? Panik. Kenapa panik, Fik? Iya, panik. Kenapa emang waktu itu ngerasa gimana? Gak tahu. Karena itu ya orang-orang pada diem semua, ngelingkar terus ngeliatin Fikri kan jadi takut gitu, ngerasa deg-degan ya. Iya. Jadi Fikri ngerasa deg-degan waktu itu ya. Iya. Terus gimana waktu film videonya udah di ini nih, video ditayangin di YouTube, Fikri langsung buru-buru nonton gitu? Iya, nonton. Buru-buru nonton. Terus keluarga, tetangga juga pada ikut nonton nggak? Gak tahu. Ada pengen nonton? Oh nggak tahu ya? Atau mamah juga langsung penasaran ya? Mana nih yang ada anak gua nih gitu ya? Iya. Iya. Gimana terus mama waktu lagi nonton video itu? Seneng nggak lihat Fikri di situ? Iya, senang. Seneng. Iya, senang. Gimana ngomong apa emang? Gak tahu. Masih inget gak? Enggak. Lupa. Enggak lupa. Ya udah sudah nggak apa-apa kalau lupa juga. Ya udah kalau gitu, sahabat Irfan, tadi wawancara kita kepada dua anak kecil ini yang dulu satu masih umur 10 atau 9 tahun gitu main film di Kisahku. Sekarang mereka udah kelas 6 atau kelas mau SMP gitu, misal pikir kelas berapa? SMP. Aku udah SMP. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kita coba lagi ke pemeran yang lainnya. Dadah. Oke, sahabat Umi Arfan, ini adalah musola tempat kami syuting. Nah, disinilah tukang remote tiduran, tukang gara-gara dompet. Disinilah posisi Jidan di balik motor mendengarkan tukang remote yang kelaparan. Nah, di sini ada pemeran kita selanjutnya. Ya, yuk kita wawancara sebentar. Oke, ini gang nom dompet. Ya. Tuh, ya. Lagi masak ternyata, lagi repot. Acara apa ini? Yo, iya. Ya udah kita lanjut karena lagi repot. Ya, terima ibu-ibu peran pembantu kita. Ada ibu RT, warga kampung Bekasi kaum ini. Ayo wawancara gas. Ayo gas, sana gas di sana. Ayo, nggak usah ke sini. Nah, lihat. Ayo. Habis belanja ibu-ibunya. Nah, itu. Nah, ini memang daerah sekitar tempat kita syuting. Ya, ini gangnya. Disinilah si Bagas ini membelokkan motor untuk belok ke arah sana. Ya, ini di sini tempat ini udah berubah, lihat. Tapi masih ada tidak perubahan signifikan ya. Nah, di sini tempat anak-anak pada berantem. Nah, ini tempat mereka kumpul dulu. Nah, sekarang sudah ada pos ronda. Itu ada pemeran kita tuh lagi duduk tuh. Nanti kita wawancarai sekalian ya.
Nah, ini rumah begini keadaannya setelah 3 tahun. Sudah banyak perubahan. Rumah sudah berubah. Sudah ada pos nih, lebih enak duduk. Yuk kita wawancara selanjutnya. Ya, ini lapangan tempat kita syuting dulu. Ya. Nah, kebenaran di sini ada pemeran tersurat dan tersirat, Usup berserta abangnya yang bernama Bagas. Yuk kita wawancara beliau. Oke. Nah, ini namanya Bagas. Ya, kita wawancara. Oke, sekarang sudah besar banget ya. Oke, mari kita duduk dulu biar enak posisinya. Halo sahabat Umi Arfan, kali ini kita mau wawancara lagi sama pemeran dari film Ini Kisahku yang lainnya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita lihat kan ada di dekat musola itu ada Ucup atau Yusuf gitu sama Fikri. Nah kebetulan Ucup ini yang bermain peran di film tersirat itu kan ada 3 pemeran utama, yang 3 bocil ini nih. Nah salah satu dari 3 bocil ini ada Ucup dan abangnya, ini abangnya. Coba perkenalan diri dulu dong, abangnya nih. Halo, perkenalkan nama saya Bagas, Iya, umur berapa Bagas? umur 14 tahun, Umur 14 tahun. Saat main film itu berarti Mas umur? di umur 12. Umur 12. Oh, umur 11-12 gitu lah sekitar Iya. itu ya. Oke, Gas. Gimana nih perasaan lu, Gas, waktu Mas Karo minta jadi pemeran utama? Kan lu paling banyak ngomong kan di film itu kan ya? Gimana rasanya tuh langsung jadi pemeran utama? Gimana waktu Mas Tahu, Karo? kayak apa sih? Kayak pusing sama deg-degan gitu. Pusing. Jadi Iya. pas kali tag 3 2 1 langsung pusing dudukan gitu ya. Panik, Oh langsung panik gitu. Tapi kok itu kayak video bagus-bagus aja deh. Tapi kalau pas udah dibiasain lah kayaknya enjoy aja, bisa aja ya. Jadi waktu emang rasanya waktu take pertama itu emang pusing gitu, panik. Mm-mm. Tadi pusing juga kena ya? Iya, kayak pusing juga, panik. Oh gitu. Pusing dan apa lagi? Panik sama deg-degan aja. Oh deg-degan. Ya pokoknya panik normal gitu aja ya. Iya. Terus gini guys, jadi kan tadi tadi kan pertanyaan tentang pas lagi nge-tag video itu gimana. Terus setelah tag video, terus video di-upload deh. Aja pengen tahu nih, kira-kira setelah video di-upload dong, reaksi orang-orang tentang Bagas gimana? Misalnya waktu Ajang main film itu tuh, Ajang kan jadi tuang remote kan, Iya. terus suka diledekin tuh kadang-kadang. Tapi kalau Bagas gimana? Ya ngeliatnya kesian aja gitu. Kalau enggak, kalau orang-orang lihat Bagas gitu, kalau ada orang-orang lihat Ajang setelah video itu kan itu ngeledekin tukang remote gitu ya. Kalau orang-orang lihat Bagas setelah itu gimana? Kalau ketemu Bagas ngomong sesuatu nggak tentang film itu yang mereka udah lihat? Ngomong, Gimana ngomongnya? Penasaran aja. wah lu bisa aja sih ngasih tukang makanan ke tukang remote. Oh gitu. Tukang remote gue. Iya. Oh gitu. Jadi saat itu komentar mereka gimana tentang acting lu nih di film itu? Kayak apa ya? Mereka ngomong gimana tuh? Mereka ngomong Gas gila lu ada di YouTube gitu. Iya. Oh ada yang bilang gitu? Iya ada. Ada yang muji ada di YouTube gitu ya? Iya. Dulu kalau aja nggak sadar tuh suaranya belum berjakun seperti ini dulu. Sekarang suara sudah berat Bagas. Pasti kalau main film lagi nih umur sekarang nih pasti lebih jago nggak sih daripada dulu? Iya, Pasti ya. pasti. Tadi kan Ajang bilang kalau sekarang Bagas yang udah dewasa ini pasti main filmnya lebih jago daripada 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saat main tersirat dan tersirat itu. Kira-kira nih guys, kalau kita bikin film lagi, film Ini Kisahku dengan pemain-pemain yang coba sini. Dengan pemain-pemain yang sekarang kayaknya udah berubah gitu, udah dewasa gitu. Kayaknya udah bisa fokus, terus kayaknya taraf deg-degannya udah ngurang karena udah dewasa gitu. Kira-kira gimana menurut Bagas? Kira-kira bagus kalau kita bikin film lagi? Boleh sih ya. Boleh? Iya. Mau jadi peran utama lagi kalau diminta lagi? Iya. Siap Ucup? Pikir emang siap juga? Oke, jadi ngedukung juga ya kalau Iya. kita bikin film yang selanjutnya, film Ini Kisahku. Kayak ngedukung. Oke teman-teman, itu aja wawancara dari kita tentang para pemain peran ini. Kita lanjut ke pemain peran selanjutnya atau latar tempat selanjutnya. Dadah. Ya, ini di lokasi ini
ini pembuatan film pertama, yaitu film yang berjudul Arti Keikhlasan yang diperankan oleh Dini dan Caca. Nah, disinilah mereka nih saling menasihati. Nah, itu juga ada rumah PRT dan lain-lainnya, di mana PRT menjadi kesurupan. Ya ini, ya dulu di sini ada meja tempat si Bagas manggil Om Abbas di sini. Yang, woi mau kemana? Sini bentar. Nah itu dia dekat itu. Nah itu tempat si Ajar nyuci. Ini lokasinya masih seperti dulu, tidak ada yang berubah. Sekarang kita ke pemeran selanjutnya ya. Nah, bisa lihat, nah ini warung nasi Payu, tempat minta nasi Bagas. Itu arah ke musola tadi yang dimana saya ditanya ke syuting. Nah ini jalan menuju depan, atau nah disinilah tersurat-tersurat awal syuting membenarkan potnya nggak ada tuh, sudah berubah, saluran gotnya juga sudah ditutup. Nah, ini perubahan selama 3 tahun. Kita bisa lihat perubahan setelah 3 tahun. Ya, kita akan wawancara ke pemeran selanjutnya, yaitu Jidan. Nah ini Waito. Nah ini pernah jadi pemeran pendukung di warung yang apa menjelekkan nama Bagas. Nah ini Waito. Tapi nggak ada yang berubah, wajahnya nggak berubah, rambutnya nggak berubah. Kalau sudah 3 tahun yang lalu ya, masih tetap muda, dilihatnya enak. Nah, kalau ini Om Gowo dia nggak ada di sini karena dia tinggalnya bukan di Unaum sekarang, tinggalnya di Bantar Gebang, orang Bojong Menteng. Ya, ya karena belum lebaran, kita lebaran dulu, mantap air batin. Ya lanjut, kita ke pemeran berikutnya. Tapi boleh wawancara Waito sebentar. Ya, wawancara Waito. Silakan Jang, silakan diwawancara Jang. Halo teman-teman semua, kali ini kita ketemu pemeran juga nih. Waktu itu menjadi figuran. Figuran di film yang judulnya Tersurat dan Tersirat. Kalau teman-teman tahu itu ada scene di mana orang ngobrolin bocah-bocah nakal di warung nasi. Nah itu salah satunya adalah Om Waito. Coba Om Waito kenalin lagi namanya Om. Nama lengkapnya siapa, terus dipanggilnya apa gitu di sini? Nah, nama lengkap sih Ito Sanada. Oh, Ito Sanada. Ya, cuma dipanggilnya Waito. Dipanggilnya Waito. Ya. Jadi bukan Om Waito. Bukan. Oh gitu. Ya Om karena banyak ponakan dipanggil jadi Om. Jadi Om Ito atau Waito gitu Ya, ya? bisa. Jangan Om Waito, jangan Ya. ya. Boleh apa aja yang penting buat mendidik anak-anak gitu. Jangan jadi kita nggak sama yang tua biar ya, ada rasa hormat. Oh, biar ada rasa hormat Ya. begitu ya. Oh Ya. bagus teman-teman, ternyata dari panggilan aja itu nunjukin adab teman-teman. Ya. Oke Waito, Hmm. waktu Waito diajak main film itu kan pertama kali dibilang sama Karno buat ikut bantu di situ. Ya. Waktu itu pikiran Om Waito gimana tentang hal itu? Ya kalau pikiran saya bagus ya buat mendidik, edukasi, buat apa namanya pelajaran anak-anak tuh seperti apa. Iya. Ya. Maksudnya jiwa anak-anak juga kan jiwa-jiwa masih labil maksudnya. Oh jadi film-filmnya itu mendidik mereka lah Jadi, gitu ya? ya, Hmm. jadi buat motivasi, buat ya pokoknya banyak lah, bagus lah. Oh bagus. Oke, terima kasih tanggapannya Waito, Ya, tanggapan yang bagus. Tapi Ya. tentang perasaan Om Waito, lagi. Ya, nggak apa-apa. Perasaan Om Ito atau Waito Ah, ketika syuting itu di videoin terus harus berlaku berpura-pura begitu. Ya. Gimana? ya perasaan sih
bagus aja gitu, jadi apa nyoba peran juga gitu maksudnya. Hanya peran juga ya. Sebagai orang julid kan iya, gitu ya. iya. Sebagai orang julid, padahal aslinya enggak teman-teman. Iya, pokoknya peran itu untuk maksudnya apa, karakter itu biar apa bisa di inilah, bisa dipelajari gitu ya, buat motivasi, buat pelajaran lah gitu ya. Jadi kalau peran kita emang peran antagonis apa ya, itu kan cuma peran, cuman peran itu biar apa sih namanya, di dalam berperan biar mengena ya. Oh iya betul tuh. Iya. Oke, terima kasih Om Ito atau Ito tentang wawancaranya. Iya. Baik teman-teman, kita coba cari tempat lain atau pemeran lain di film ini. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama. Terima kasih, Om. Iya. Oke, ini adalah tempat pusatnya syuting. Disinilah tempat kumpulnya anak-anak. Nah, sinilah pengajian teman-teman. Nah, ini ada pemeran kita yang tersirat dan lain-lainnya. Kita akan wawancara Zidan. Oke, kita cari tempat yang enak. Oke, teman-teman, yuk. Ya, ini adalah tempat majelis Umi Arfan, di mana anak-anak ngaji. Di sini sudah berjalan kurang lebih 18 sampai 20 tahun. Nah, kita akan wawancara yang namanya Zidan. Oke. Halo sahabat Umi Arfan semua, kali ini kita ketemu nih pemeran yang lain. Kebetulan pemeran ini masih sama kayak pemeran yang sebelumnya, masih tentang film Tersurat dan Tersirat. Si tiga sekumpul lagi. Tiga apa istilahnya mas biasanya ya? Pokoknya ini tiga orang, ini tiga CS ini, tiga CS yang dikenal bandel di kampung. Cuma plot twist tentu di film ini. Oke teman-teman, kita mau wawancara nih. Silakan Zidan dikenalin dulu nama lengkap, panggilan, dan umur ketika main film itu, dan juga sekarang. Nama dulu deh. Bilang nama saya siapa, umur saya berapa sekarang. Ya langsung. Halo, perkenalkan nama saya Zidan Mubarok. Zidan Mubarok ya. Panggilan siapa Dan? Panggilannya Zidan. Zidan aja. Umur berapa Dan? Umur 13 tahun. Oh 13 tahun. Sekarang nih? Lo sama kayak Ucup berarti dia? Ucup 12? 13 aja. Oh pikir 13. Yaudah kalau gitu. Dan ini kan umur 13 nih. Berarti waktu main film itu inget gak? 11 atau 10 gitu kali ya? Iya kayaknya. Sekitar segitu ya? Waktu masih SD berarti ya? Iya. Sekarang? SMP. Sekarang udah SMP ya? Oke, Dan aja mau nanya nih, waktu Mas Karo bilang Zidan buat main film itu kan Zidan kan termasuk peran utama kan, jadi tiga orang yang sering muncul di kamera kan, jadi sering di video terus-terusan di video itu, sering muncul terus-terusan di video itu. Kira-kira rasanya gimana waktu pertama kali Zidan harus ngomong di depan kamera terus berakting gitu, rasanya gimana? Rasanya kaget gitu. Kaget. Tadi teman-teman ada yang katanya bilang deg-degan, panik. Zidan juga ngerasain gitu. Ngerasain gitu juga. Agak grogi gitu nggak sih kan waktu pertama kali ngomong gitu? Iya, grogi. Grogi juga ya. Jadi lupa teks gitu ya, ngerasain itu ya. Waktu pertama. Oke, Dan. Jadi gini Dan. Itu kan Zidan yang dulu. Iya. Zidan yang sekarang. Tentu aja yakin bisa lebih kontrol itu gitu. Bisa lebih tenang kalau depan kamera, bisa lebih bagus kalau berakting. Aja mau nanya nih kira-kira Dan, kalau dibikin lagi film ini kisahku, Zidan juga ikut main, kira-kira kayak gimana menurut Zidan? Bagus atau gimana menurut Zidan kalau kayak gitu? Bagus. Zidan pengen ikut kalau jadi itu lagi? Iya. Pengen ikut lagi ya? Kenapa pengen ikut lagi? Nggak apa-apa sih, ikut-ikut aja. Oh ikut-ikut aja. Soalnya gini Dan, aja yakin kalau Zidan main film kayak gini, itu kan Zidan jadi latihan ngomong di depan kamera gini, latihan ngomong di depan orang kan. Kalau kita lagi syuting itu kan, sebenarnya di belakang kamera kan banyak orang kan. Iya. Pada ngumpul, pada ngelakuin gitu. Nah sebenarnya itu tuh latihan Zidan buat berani ngomong depan kelas misalnya, ya kan? Jadi kalau di depan kamera dan banyak orang aja Zidan berani ngomong, gimana kalau Zidan depan kamera kan? Gitu. Maksud depan kelas teman-teman pasti itu lebih gampang lagi Zidan buat ngomong kan? Gitu. Jadi bagus banget Zidan udah berani ngambil kesempatan kalau ada
kita bikin film ini. Oke Zidan, terima kasih wawancaranya. Cukup segitu aja. Kita dadah. Terima kasih sahabat Umi Arfan. Dadah. Oke teman-teman, sobat Umi Arfan, ini adalah rumah yang kacanya dipecahkan oleh Bagas. Nah, ini rumahnya. Ya, dulu pagarnya hitam, sekarang biru. Perubahannya tidak ada perubahan yang signifikan. Ini jalan juga banyak pemohonan. Nah, ini jalanan tempat dimana Bagas, Jidan, dan Usup mengendap-endap. Nah, di balik tembok ini. Oke, kita lanjut ke tempat suasana yang lainnya. Oke, kita lihat di sini ada lokasi lapangan. Nah, ini sudah nunggu lagi ya. Di sini dulu ada bangku tempat syuting. Di lapangan ini tempat dulu mereka pada latihan silat. Nah, sekarang sudah diuruk, menembus pohonan lagi. Nah, ini rumahnya Ibam yang nemu dompet. Sini Ibam mengajak Ndon. Nah, disitulah Ndon duduk. Ibam, Mama Ibam, ada Ibam nggak? Oh, Ibam lagi main. Yuk kita cari ke lokasi selanjutnya. Oke, terima kasih Mama Ibam. Oke, kita menuju rumah Ipul. Nah, ini gang tempat Usup dan Bagas membelokkan orang atau membohongi orang. Nah, mereka nongkrong bertiga di sini nih. Belok kiri ya. Nah, ini gang tempat mereka bertiga minum es nih. Nah, gang ini. Ya, beginilah suasana tempat syuting sekarang yang sempit. Nah, ini ya beginilah keadaan kampung kita. Mana Ipul rumahnya? Itu ya. Ipul mana rumah Ipul? Hah? Ini. Ya, ini rumah Ipul. Artis kita. Ah, itu dia. Ada artis kita. Ya, ini. Oke. Kita wawancara nih Ipul. Ya, beginilah keadaan anak-anak Umi Arfan ya. Ipul. Wah, mohon maaf lahir batin ya. Ibu juga mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Nah, ini orang tua Ipul. Ipul sekarang sudah gede besar ya. Yuk kita wawancara di mana? Di sini aja kali ini. Ya, di depan sini duduk enak nih. Oke, Ajang siap. Halo sahabat Umi Arfan semua, kali ini kita ketemu lagi nih pemeran yang lain. Kalau teman-teman ingat di film apa ya? Oh, Film yang tukang remote tuh. Tukang remote? Ya, sama Bagas. Sama Bagas? Ya. Oh, sama Bagas jadi, oh waktu itu ya, jadi teman-teman kalau teman-teman ingat di film Keseruan Tersirat yang tokoh utamanya itu tiga bocah nakal itu ada adik dari tukang remote yang kelaparan. Jadi tadi kan kita itu udah tahu nih kira-kira ini pemeran sebagai apa aja. Sekarang kita belum tahu nih nama lengkapnya siapa, umur dia berapa gitu. Coba silakan diperkenalkan diri Ipul, nama lengkap gitu. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkap Saiful Bahri. Umurnya Saiful Bahri. Iya. Dipanggilnya Ipul. Oke. Umurnya 15. Sekarang 14. 15 kali 14. 14, jadi 14 deh. Jadi saat dulu waktu masih main film nih, umur berapa? Ingat nggak? SD waktu itu ya? Ya SD 12 ya. 12 ya.
Sekarang udah kelas? 14 jangan kelas 2. Kelas 2. Dulu kelas 6 SD berarti ya. Sekarang udah kelas 2 SMP. Wow, berarti udah lama banget ya kayaknya ya. Apul, gini po. Waktu Ipul diminta buat main film ini sebagai adanya tukang remote yang lagi kelaparan. Ipul waktu itu rasanya gimana sih waktu bikin video di syuting gitu? Harus ngomong depan kamera, orang-orang pada ngelingkarin Ipul, pada nonton Ipul. Gimana rasanya Ipul? Deg-degan, grogi atau panik gitu? Gimana? Agak panik. Agak panik. Kenapa panik tuh? Ya, nggak biasa ke kamera. Oh, nggak bisa kamera, terus nggak biasa harus ngomong depan banyak orang gitu ya? Iya sih, wajar banget itu. Tapi Pol, itu kan dulu ya, dulu. Ajeng mau nanya nih. Oh iya, Ajeng juga harus nanya dulu tentang Pol, waktu Ipul meranin video di film Terserat dan Tersirat sebagai anak tukang remote gitu. Ada tukang remote ya, adanya maksudnya. Kan itu kan kita kan waktu itu sebagai Ajeng tukang remote, terus Ipul adanya, kan posisi kita kan kayak jadi orang yang menyedihkan gitu, kelaparan cerita gitu. Terus kira-kira setelah diupload video itu, ditayangin, orang-orang pada lihat, tetangga, teman-teman pada lihat, kira-kira waktu mereka ketemu Ipul ngomong sesuatu nggak tentang film itu? Misalnya kalau Ajeng nih ya, pada bilang gini ke Ajeng, remote gitu. Kalau Ipul gimana? Ada sih. Kayak gimana contohnya itu? Sama remote juga. Remote juga. Terus lapar gitu gak? Iya. Gitu nih. Dicontohkan gimana gerakannya gimana? Dari gitu. Bang, ada lapar gitu dah. Gitu. Iya. Tapi itu semua kan jadi lucu kan, jadi seru-seruan aja gitu. Pul, itu kan 2-3 tahun yang lalu kan? Ipul masih SD kelas 6. Sekarang Ipul udah kelas 2 SMP gitu. Berarti kemampuan Ipul buat nahan panik, nahan grogi, terus buat lebih fokus itu kan lebih jauh, lebih tinggi lagi sekarang kan. Iya. Kira-kira Pul kalau sekarang nih, ini kisahku buat film lagi, perlu Ipul sebagai aktor lagi, main film di situ lagi, Ipul mau ikut nggak? Bisa. Bisa aja. Kayaknya sekarang udah nggak takut gitu ya main film ya. Iya. Ya, jadi aman lah ya kalau itu ya. Gimana kalau ini lanjut lagi gimana menurut Ipul? Film ini lanjut? Ya udah. Bagus aja ya. Oh, iya. Iya benar ya. Jadi Ipul ngedukung ya kalau ini lanjut lagi ya. Ya. Oke, Ipul terima kasih wawancara singkat ini. Ipul terima kasih udah ngeluangin waktu. Dadah. Bye. Oke. Di sini adalah tempat syuting anak Betawi ngumpul. Di sini ada meja, sekarang udah nggak ada, udah close. Ini warteg masih ada, warteg. Nah, ini dari counter, jadi bagus counternya. Di depan counter inilah dulu ada tukang telur jualan. Nah, ini warteg buat nongkrong. Ini warung Agan, film Jangkerok. Nah, itu ada orang tuanya. Nah, kita wawancara nih, kabarnya Mama Agan. Alhamdulillah, oke. Kita wawancara sebentar ya. Halo teman-teman semua. Kebetulan kita ketemu lagi nih pemeran yang lainnya. Kebetulan kalau teman-teman ingat di film yang judul Jangkerok, itu ada scene, ada anak baru yang baru ngaji, dan itu ada orang tua yang nganterin. Nah, kebetulan ibu ini ya sebagai pemerannya. Teh, coba kenalin nama lengkap Teteh, terus apa lagi ya, panggilan Teteh di sini? Mama Agan. Oh iya itu. Nama lengkap. Assalamualaikum, hai sahabat ini Waalaikumsalam. Arfan Channel. Kenalkan nama saya, nama lengkap sih Nur Aini, tapi biasa dipanggil di sini Mama Agan. Mama Agan. Ya. Oh iya, Mama Agan. Mau nanya dulu nih tentang perasaan Mama Agan waktu disuruh syuting itu. Itu berarti pertama kali kan? Itu ya Pertama kali banget tuh. Dan pertama mungkin yang terakhir juga ya, karena Agan juga ya yang terakhir juga, mungkin pertama dan terakhir emang saya hadir di Umi Arfan gitu, karena memang
anak saya juga nggak lama mungkin ya ada di Umi Arfan, khususnya di ya yang punya channel Umi Arfan ini gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat di sini itu kan Mama Agan ini nganterin anaknya. Nah, sebagai pemeran utama di film Biangkerok itu, Agan itu udah wafat kan. Kita doain semoga Agan Allah terima semua kebaikannya, teman-teman. Karena kita yakin Agan masih kecil wafatnya. Kita yakin Agan dapat tempat yang terbaik di sini. Amin. Oh iya, Mama Agan. Tadi Mama Agan setelah video upload misalnya, itu kan terkenal tuh video udah upload kan, seru soal videonya kan. Iya. Terus banyak orang-orang yang komentar karena kan jadi pemeran utama di sana. Iya emang. Gimana tuh orang respon gimana soal itu? Seneng banget emang saudara-saudaranya Agan itu emang apa? Pas abis itu tuh udah langsung sama saudaranya udah suruh nonton semua udah. Oh gitu, gimana maksudnya? Diminta nonton tuh siap Diminta ketemu nonton saudara. semua, iya saudaranya diminta nonton semua, harus yang di sono, yang di kampung, yang di Sukabumi semua pada tahu temen-temennya kalau Agan ada di YouTube, Agan Oh, gitu. main film di YouTube, katanya harus nonton semuanya. Udah semuanya Pantes udah lah. pada nonton semua. Begini sahabat Umi Arfan, jadi ketika video itu muncul ternyata channel ini lumayan naik gitu setelah itu Mas ya. Ternyata ada peran Agan juga sampai gitu ya. Iya semua yang di kampung itu semua sama dia itu harus nonton semua yang di kampung itu, teman-temannya kan di Sukabumi juga banyak, ya mau saudaranya banyak juga di sana. Semua sama dia tuh harus nonton semua, nonton Agan katanya di YouTube, Agan ada di YouTube katanya. Terus komentar mereka gimana tentang Agan syutingnya di situ? Semua seneng semua, ya lucu emang anaknya. Iya, benar. Ya emang anaknya lucu. Oke teman-teman, aduh tadi kepotong lagi ya. Jadi teman-teman, tadi Mama Agan nyeritain katanya Mama Agan masih sering nonton video Agan di video itu gitu. Mama Agan ya? Iya. Ternyata kalau lagi kangen gitu. Ya kita kan ya gimana ya, tetap kayaknya iya rasa kangen itu pasti ada gitu. Jadi kalau ngeliat video itu kan kita ngeliat dia seolah-olah dia masih ada main sama teman-temannya gitu kan, masih bareng-bareng gitu, ngeliat dia ketawa, ngeliat dengar suaranya gitu kan. Oke sahabat Umi Arfan semua, kita sudahi wawancara ini. Terima kasih Mama Agan. Ya, Terima kasih banyak udah mau sama-sama. luang waktunya, dan maaf banget tentang hal itu, sudah seolah ngorek luka ya, gitu. Maafin banget. Maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman, dadah. Dadah semuanya. Wah, nih dia nih kumpul ini anak-anak nih. Nah nih yang main gara-gara dompet. Oh, sekarang udah gede. Ini yang main apa ya? Pesan ibu. Wah iya nih dua orang ini. Yuk kita wawancara yuk. Ya kita wawancara karena udah dewasa. Nah kita ganti aja dah. Sip. Oke, kita wawancara mereka. Ya, kita yang baju merah sebelah kanan. Nah, yang senyum-senyum mulu. Ini itu senyum-senyum mulu dia. Namanya siapa? Bang, namanya? Fahri. Siapa Fahri? Iya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Fahri Al-Faridi. Muhammad Fahri Al-Faridi ya. Ini Muhammad Fahri Al-Faridi panggilan Jepot. Kalau sebelahnya? Ibam Bang, nama lengkapnya siapa? Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Kalau Ono yang Ono? Azhar. Azhar. Nama lengkapnya? Azhar. Muhammad Wahyu Azhar. Azhar. Ini nih. Oleh kanan kiri ini. Siapa namanya? Fatir. Fatir. Nama lengkapnya? Ahmad Maulana Fatir. Nah, ini dulu syuting gara-gara dompet ini yang sana pesan itu. Ini film dulu. Dulu kelas berapa, Dok? Kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Oh, sekarang udah kelas berapa? 8. Kelas 8. Sekarang kelas 8. Jadi kelas 2 SMP ya. Kalau itu, Ibam? Kelas 6 dulu. Dulu kelas 6 SD. Ya. Sekarang? Kelas 9 SMP. Sekarang kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP. Ajar kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. SMP dulu syuting? Kelas 5. Kelas 5. Sama Fatir? Iya. Fatir juga kelas 5. Terus dulu gimana? Don, bisa di sini Don. Nah, biar emang kelihatan. Nah,
Dulu waktu pertama syuting gimana? Kaget. Kaget? Ada gugup juga. Gugup juga. Deg-degan nggak? Iya. Terus pas banyak orang nonton gimana? Seneng ya. Enak ya. Terus pas udah filmnya jadi gimana? Bagus. Bagus. Masuk ya? Iya. Ya gitu ya, editing gitu. Ibang gimana Pak pertama syuting Pak? Gugup. Gugup. Grogi. Oke. Terus Ajar? Gugup panik mas. Wah, belum panik. Ya, tapi belum pernah syuting kali ya. Sekarang latihan juga? Ya. Terus masih kurang apa namanya? Ada. Oh, enggak. Obat. 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 Ya, terus ya maaf ada motor ya. Ya, jadi suaranya mungkin ganggu. Semoga Pak kita lewat. Gimana nih kalau misalnya biarkan kita buat lagi yang season 2? Mau nggak? Boleh. Boleh? Ya. Iya, nanti kita buat season 2 Cisarko yang sekarang dengan anak SMP atau besar, kemungkinan actingnya lebih baik dong, lebih bagus lagi dong. Iya, nggak ketawa-tawa, serius gitu. Nah, terus misalnya acting kira-kira masih bagus ya? Insya Allah. Insya Allah makin bagus. Menjiwai dong ya? Iya. Acting menjiwai. Terus setelah pertama gugup, terusnya biasa aja? Iya. Biasa aja. Fatir? Kira-kira mau jadi pemeran apa Fatir? Fatir bingung. Ya nggak apa-apa deh ya. Ini nanti kita akan buat season 2 dengan versi terbaru. Saya lagi buat naskahnya, kita sudah perlahan karena kan ibaratnya kan Ombay ya kan, ada Ombay kurang. Fatir siap? Ya. Ajar? Ya. Ibang? Siap. Ya. Non? Siap. Nah, ini insya Allah jadi artis season 2 karena season 2 ini kemungkinan hanya sekitar orang aja, jadi tidak banyak kayak kemarin pemerannya. Nah, nanti kita lihat apa lagi. Nih ada nih, ini ketuanya geng ini. Sini. Ini kalung gue yang keren, gak mau udah. Nah situ. Nah, ini siapa namanya? Wahyu. Nah, kalau teman-teman lihat di film yang silat, yang apa? Chandra nanya apa? MMA. Ini dia nih, musuhnya Ijang ini. Nah, ini sekarang udah gede tuh dia tuh. Ya, sekarang udah abang-abang bisa ya. Sekarang kelas berapa yuk? Kelas 3 SMP. Dulu syuting kelas berapa? Kelas 6. Udah hampir 4 tahun ya. Gak terasa. Nah, ini insya Allah akan menjadi season kedua para kuliah. Kalau mereka siap semua? Siap. Ya. Jangan lupa berikan terus channel Umi Arfan dan jangan lupa subscribe dan like.